Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wa kadzalikal mar'atu semenuga bojo wadon ing kanat shadiqatan lamun bojo wadon mau bener dalam sumpah li'annya menolak tuduhan suami dan menyatakan suami berbohong fitnah dalam menuduhnya zina. Nek sing wadon bener Mas, faqad akdzabathu, maka benar-benar si istri itu menuduh dusta kepada suami ala ru'usil ashhad, di depan para saksi. Dan itu menjatuhkan reputasi suami, menjatuhkan kredibilitas suami. Makanya selesai li'an dua-duanya harus dipisah. Wa aujaban alaihi, dan si perempuan yang ternyata benar, dia telah memastikan alaihi atas suami laknatullah, laknatnya Allah. Wa in kanat kadzibatan, jika ternyata si istri itu berbohong, panjen zina tenan, sumpah li'ane bohong, berarti memang dia rusak, melacur, menghancurkan rumah tangga. Enggak layak Mas dikembalikan hidup bersama lagi. Harus dipisah. Faqad afsadat firasyahu, maka si istri yang berbohong itu benar-benar telah merusak tempat tidurnya suami. Wa khanathu, dan dia telah mengkhianati suami fi nafsiha, dalam menjaga kesucian dirinya. Wa alzamathu, dan mengakibatkan kepada suami al-araib wal fadihah, malu di depan umum, ya, dipermalukan, itu loh, enggak pantas kembali bersatu, ya. Faqad hasala, benar-benar telah terjadi bainahuma, antara suami istri yang saling bersumpah li'an. Apa yang terjadi? An-nafratu daimah, kebencian yang permanen, wal wahsyatu, dan rasa tidak nyaman, rasa tidak enak lagi, al-balighatu, yang nemen, kumpul wis gak enak, jejer wis gak enak, ngobrol bareng wis gak enak, sing disawangi bekase wong liya, ente second hand, ya, rongsokan, wis gak enak Mas nyawang. Wa minal ma'lum anna asasal hayati zawjiyah as-sakanu wal mawaddatu war rahmah. Adalah sudah maklum bahwa prinsip hidup berumah tangga itu pokoknya untuk mewujudkan as-sakinah, tenang, ayem, wal mawaddah, saling mencintai, war rahmah, dan kasih sayang. Dan mumpung wong Kediri durung mulai. Ya. Sekali lagi, di Quran itu ketika menyebut azwajan jamak, tapi ketika menyebut litaskunu dhamire mufrad. Ini kudu dipikir karo wong Kediri. Apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari bangsamu sendiri azwajan, banyak istri. Memang Islam membolehkan 2, 3, 4. Tapi ketika kamu ingin sakinah, dhamire mufrad litaskunu ilaiha, bukan litaskunu ilaihinna. Padahal kalau dhamir itu rujuk pada azwaja, harusnya litaskunu ilaihinna. Meskipun Quran membolehkan masna wa thulatsa wa ruba', tapi bagi yang kepingin benar-benar mencapai litaskunu sakinah,
itu mufrad saja, ilaiha. Jangan ilaihima, jangan ilaihinna ya. Mas Fikril barangnya nyamari lek rati kandani. Ngerti? Adalah maklum bahwa prinsip hidup berumah tangga itu apa? Ayem, tenang, terus ada rasa saling mencintai, saling menyayangi. Waqad zalat hadhihi billi'an. 3 prinsip unsur pokok itu benar-benar telah hilang lenyap dengan adanya saling bersumpah li'an. Fakanat uqubatuhuma al-furqatal mu'abbadah. Sehingga sanksi bagi suami istri yang sumpah li'an, apa sanksinya? Dipisahkan selama-lamanya, pisah permanen. Ya, nenek getun, salahmu goro. Waqad ittafaqal fuqaha ala wujubi tafriq bainal mutala'inain. Fuqaha telah sepakat atas wajibnya memisahkan 2 suami istri yang saling li'an. Wa ala annal hurmah bainahuma takunu mu'abbadah. Dan bersepakat bahwa haramnya nikah antara kedua-duanya itu adalah bersifat mu'abbadah, permanen. Lam yukhalif fi dzalika ahadun. Enggak ada seorang pun dari ulama yang berselisih pendapat dalam hal itu. Illa ma ruya an Utsman al-Batti, kecuali pendapat yang diriwayatkan dari Utsman al-Batti annahu qala la yaqa birli'an furqatun illa an yutalliqaha. Dia mengatakan tidak bisa jatuh hanya dengan bersumpah li'an, furqatun cerai, pisah. Kecuali jika suami itu setelah li'an memang menceraikannya. Wa huwa qaulun mardud. Ini pendapat yang enggak bisa diterima, Mas. Pendapat enggak bertanggung jawab, enggak legitimit. Ya. Mardud lin nususil mutaqaddimah, karena ada nas-nas hadis yang telah lewat. Walakinnal fuqaha ikhtalafu mata taqul furqah bainal mutala'inain. Para fuqaha berbeda pendapat kapan jatuhnya cerai antar suami istri yang bersumpah li'an. Setelah divonis hakim atau kapan? Atau sejak diajukan perkaranya ke pengadilan. Putusnya itu kapan? Zahaba Syafi'i rahimahullah ila annal furqata taqa'u bimujarrati li'ani zawj wahdahu walau lam tula'in az-zawjah. Syafi'i berpendapat bahwa cerai antara 2 yang li'an itu jatuh dengan sekedar li'annya suami saja. Istri belum li'an atau enggak, pokok suami li'an berarti harus pisah. Walau alam tula'in, meskipun belum bersumpah li'an, az-zawjatu istri. Wa dhahaba Malik wa Ahmad fi ihdar riwayatain anhu, dari Imam Ahmad berpendapat ila annal furqah la taqa'u illa bini'anihima jami'an, bahwa cerai tidaklah jatuh kecuali dengan dua-duanya sudah bersumpah li'an semua. Wa dhahaba Abu Hanifah wa Ahmad fi riwayatihil ukhra, di riwayat Ahmad yang lain, ila annal furqah la taqa' illa bitamami li'aniha, cerai tidaklah jatuh kecuali dengan selesainya li'an suami istri plus wa tafriqil hakim bainahuma,
hakim memang memutuskan memisahkan antara dua-duanya. Jadi butuh vonis dok oleh hakim. Setelah dua-duanya menyatakan li'an, hakim menanya, gimana ada yang ingin mencabut? Awas loh, yang bohong neraka loh. Ayo, mumpung belum, silahkan cabut. Tetap aja nggak nyabut. Oke, gedok ya. Pas hakim ngedok, plus ngedok status cerai selamat. Saat itulah dua-duanya benar-benar cerai. Amma hujjatus syafi'i fahiya annal furqah hasilatun bil qaul. Hujjah Imam Syafi'i adalah bahwa pisah cerai itu telah terjadi dengan ucapan suami. Fayastaqillu, bisa mandiri, pihak menjatuhkan furqah, qaulu zauji wahdah, ucapan suami saja, li'annya suami saja, itu sudah otomatis jatuh. Katolaki seperti talak. Talak itu diterima atau tidak oleh istri, pokok suami mengucap, ya jatuh. Talak itu gitu. Wala ta'sira lili'ani zaujah, enggak ada pengaruh, enggak ngaruh li'annya istri, illa kecuali fi daf'il azab, dalam rangka menghindarkan hukuman rajam an-nafsiyah dari dirinya. Emang itu yang difirmankan Allah, kama qala ta'ala, wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadzibin. Menghindarkan dari perempuan al-azaba, hukuman rajam, kalau dia juga bersumpah li'an 4 kali. Fadalla ala annahu la ta'sira lili'anil mar'ah illa fi daf'il azab an nafsiha. Ini menunjukkan bahwa enggak ada pengaruh bagi li'annya istri kecuali dalam rangka menghindarkan hukuman rajam dari dirinya. Amma hujjatu Malik fahiya anna syari' qad amara bitafriq bainal mutala'inain wa la yakunani mutala'inain bili'ani zauji wahdah. Hujjah Imam Malik yaitu bahwa Allah memerintahkan dipisah, syariat memerintahkan dipisah antara dua orang yang berli'an. Namanya dua orang, kalau masih salah satu yang berli'an, ya berarti belum dua-duanya bersumpah li'an. Ya. Wala yakunani mutala'inain, dua-duanya belum disebut bersumpah li'an, bili'ani zauji wahdah, hanya karena li'an si suami saja. Wa aidan juga, lau waqa'atil furqah bili'ani zauj, la asbahatil mar'atu ajnabiyatan anhu. Lagi pula, kalau cerai itu jatuh hanya karena li'annya suami, maka si istri telah menjadi orang lain dari suami, bukan lagi istri. Fatakunul mula'inatu ajnabiyatan. Jadinya wanita yang bersumpah li'an itu wanita lain, bukan istri. Logikanya matang semuanya. Makanya terjadi perbedaan pendapat, tipis-tipis, mana benar, mana salah. Antar mazhab 4 enggak saling menyalahkan itu, karena sering perbedaan untuk hal yang tipis-tipis. Sulit dihakimi mana yang benar, mana yang salah. Wa aidan wa qad aujaballahu li'an bainaz zawjaini. Sedang Allah mewajibkan li'an itu antara suami istri, bukan antara suami dengan wanita lain.
Amma hujjatu Abi Hanifah wa Ahmad, ini nunggu digedok oleh hakim dan dinyatakan cerai oleh hakim. Butuh hadirnya negara. Fahiyya annal furqah la tahsulu illa bitamami li'anihima wa tafriqil hakim bainahuma. Bahwa perpisahan dua suami yang li'an tidak terjadi kecuali dengan selesainya li'an suami istri plus divonis pisah oleh hakim antara suami istri itu. Itu dalam rangka amalan bis sunnatil mutahharah. Mengamalkan, menerapkan hadis, menerapkan sunnah. Fafi hadis Ibnu Abbas as-sabiq fafarraqa Rasulullah bainahuma. Tetap hakim yang menyatakan pisah. Melalui Rasul memisahkan antara dua suami istri yang saling sumpah li'an. Wa hadza yaqtadi annal furqah lam tahsul qablah. Hadis ini berimplikasi, berdampak bahwa cerai atau pisah itu belum terjadi sebelum ditafrik oleh hakim. Sebelum divonis pisah oleh hakim. Wali anna li'an nau'un minal hudud. Lagi pula karena li'an itu sejenis hukum had. Wal hudud innama yujriha al-hakim. Hukum had itu hanya boleh dijalankan oleh hakim. Enggak boleh pribadi-pribadi liar menjalankan hukum Islam, hukum had. Kon tak ketok tanganmu. Enggak bisa swasta ngetok tangannya wong liya. Kon biyen matane ponak aku, saiki kon tak tugel gulumu. Kisos itu bukan liar, bukan pribadi-pribadi, bukan swasta. Harus oleh aparat negara. Biar punya kekuatan hukum. Itulah ya. Fala budda idzan, kalau begitu, maka tidak bisa tidak min tafriqil hakim, dipisahkan oleh hakim. Berarti butuh dok. Dok pertama, dok li'an sah. Dok kedua, hakim menyatakan dua-duanya cerai dan enggak akan bisa kembali bertemu nikah. Dok, dua dok. Wala'alla hadzal ra'ya huwal ashah wal arjah. Barangkali pendapat yang terakhir ini yang lebih sahih dan yang lebih rajih, lebih kuat. Pertanyaan, kalau kita pakai yang terakhir, belum cerai, ya, setelah suami bersumpah li'an, istri belum, bolehkah dua-duanya jima? Kalau Anda menyatakan belum cerai, berarti masih boleh jima. Masa jima orang yang sudah dili'an? Mazhab Syafi'i bukan lemah juga, Mas. Apa ono sing wani ngarani sik oleh dijima? Ora oleh, lelek ora oleh berarti wis duduk bojone. Jadi fatwanya Imam Hanafi kuat dari sisi sistem hukum positif. Fatwanya Imam Syafi'i kuat dari sisi akhirate. Gak wani jima tenan. Lek wis dili'an oleh suami. Ya. Kadang fatwa yang ngono satu sisi kuat sisi akhirate, sisi lain iki kuat sisi sistem hukum duniawinya. Terus suami sudah bersumpah li'an. Ya. Mari ngono istri belum bersumpah li'an mati. Itu kalau nurut Imam Syafi'i, si suami enggak iso oleh dapat warisan. Karena sudah bukan istrinya. Itu loh. Kalau mazhab yang lain, sing wedok durung sumpah li'an mati. Suami bisa dapat warisan. Iya. Kurang ketika menjatuhkan fatwa, enggak bisa hanya menimbang satu masalah.
mesti melihat dampak fatwa itu dari semua sisi. Nah, salah satu kelebihan GGNU itu enggak segera jauh karena masih menimbang banyak sisi. Ketika ada orang dohiri NU tapi sembrono, berapa dawu, belum banyak menimbang berbagai sisi. Bisa-bisa dia koyo NU tapi rasa-rasa non NU. NU tenan nih saat durungi dawuh mesti banyak hal yang diperhitungkan. Ambil yang aslah. Wallahu a'lam. Al-hukmu tasi' idza akdzaba ar-rajulu nafsah, jika si suami menyatakan dirinya bohong. Ngapunten Pak Hakim, saya ngucap li'an itu bohong saya cabut. Isom balik apa ora? Fahal ta'udu ilaihi zaujatuh, apakah istrinya bisa kembali lagi? Nek coro Syafi'i enggak bisa. Karena begitu yang laki-laki li'an, cerai. Sudah cerai selamanya, enggak bisa balik. Wa idza tala'ana zaujani, summa akdaba ar-rajulu nafsah, jika suami istri saling bersumpah li'an, lalu si suami menyatakan dirinya bohong, fahudda, si suami itu dikenai hukum had. Haddal qadfi dengan had qadhaf, cambuk 80. Fahudda lalu dikenai hukum had. Haddal qadfi, fahal maka apakah tahillu menjadi halal kembali lahu baginya, zaujatuhu istrinya. Qala Malik wa Syafi'i la tahillu lahu zaujatuk. Mantan istrinya tidak bisa menjadi halal lagi. Kapok. Makanya kayak bojo mayu bisa. Kadung mau sumpah li'an, kok tiba ayu. Salahmu dewe ngucap gak hati-hati. You must hurt. Ya kan? Bahasa Inggrisnya ngono dah. You must hurt. Kamu harus berhati-hati. Bahasa Arab yajib alaika qalbu. Bahasa Arab apa mas? Waqad qadat as-sunnatu bi annahuma la yajtami'ani abada. Sunnah Rasul telah memutuskan bahwa dua-duanya enggak bisa kembali kumpul abadan selama-lamanya. Fala tariqa ilal audah, tidak ada jalan lagi untuk kembali. Apa orang? Amalan bin nususil mutaqaddimah. Ini fatwa ini dikeluarkan dalam rangka mengamalkan, menerapkan nas-nas hadis di atas. Kama fil mutallaqati salasan. Sebagaimana kasus perempuan yang diceraikan 3 kali cerai. Talak bain. Wa huwa madhabu jumhuris sahabati wa tabi'in. Enggak bisa kembali ini madhab mayoritas sahabat dan tabi'in. Wa qala Abu Hanifah, idza akdzaba ar-rajulu nafsah fahuwa khatibun minal khuttab. Li'annahu idza i'tarafa bi kizbihi wa hutta hatta al-qadfi lam yabqa mula'inan. Wa innama asbaha kadhiban fayahilu lahu al-'audah ila zaujatihi. Jika seorang suami menyatakan dirinya bohong dalam sumpah li'an, maka dia itu seakan salah satu pelamar dari sekian banyak pelamar. Balik iku koyok-koyok pengen balik ngelamar maneh. Meminang kembali. Khatib itu menyampaikan khutbah, khatib ya berorasi.
Kalau ngelamar khatib. Nah, gitu. Ya. Khatabal khatibu qabla an yakhtuba imra'atahu fa asbaha khatiban khatiban. Li'annahu idza i'tarafa bi kizbih, karena kalau dia itu mengakui bohong, wa hudda haddal qadfi, dan dia juga sudah dicambuk, dihad dengan hukum cambuk, lam yabqa mulainan, maka tidak lagi sebagai orang yang bersumpah li'an. Li'annya terhapus, Mas. Wa innama asbaha kadiban, dia itu hanya menjadi pembohong, menedok. Bukan pelian, tapi pembohong. Ya, nikah itu seisom balik gara-gara bohong. Fayahilu lahul audah, boleh baginya kembali ila zaujati, kepada istrinya. Qala Ibnul Jauzi, waruya an Ahmad riwayatan, dari Imam Ahmad diriwayatkan 2 riwayat. As-sahhuhuma, yang paling sahih dari 2 riwayat itu, annahu la tahillu lahu zaujatu, istrinya tidak bisa halal lagi baginya. Wa tsaniyah, riwayat kedua, yajtami'ani ba'da takdzib, dua-duanya masih bisa kumpul ketemu kembali setelah menyatakan berbohong. Wa huwa qaul Abi Hanifah. Was sahih ma dhahaba ilaihil jumhur, yang benar apa yang menjadi pendapat mayoritas sahabat tabi'in. Li'anna li'an yujibul hurmah al-mu'abbadah, karena li'an itu mengakibatkan, menyebabkan haram permanen. Haram lamanya, kama dalat bidzalikal asar, sebagaimana telah ditunjukkan berbagai riwayat. Sawaun akdzaba nafsah amla, sama saja si suami itu menyatakan dirinya bohonglah atau tidak. Pokok sudah sumpah li'an, pisah. Mau bohong mau enggak, pokok sudah sumpah li'an, pisah. Al-hukmul ashir, hal yulhaqu waladul li'an bi ummih, apakah anak hasil li'an bisa diilhakkan, bisa diintisabkan, bisa dinasabkan kepada ibunya? Kalau bapak jelas nggak bisa. Ya, ini nasabnya sopo? Fulan bin Fulana. Atau mosok nggak duwe anak, nggak duwe wong. Idza nafar rajulu ibnahu wa tammal li'anu binafyihi lahu intafa nasabuhu min abih wa saqatat nafaqatuhu anhu. Jika seorang laki-laki menafikan, mengingkari anaknya, dan telah berlangsung sumpah li'an yang menyatakan menafikan anak, ini yang dikandung ini bukan anak saya, wis ngomong ngono, berat loh sumpah li'an ya. Ngeri. Intafa nasabu, maka hilanglah, istilah sekarang putus nasab. Enggak terkonfir, istilah sekarang lagi rame. Tapi wajah-wajah kayak sampean, najan juban, serbanan, gamisan, kayak kocomoto, nyekel tasbih, karo teken, karo minyak wangi, kalau belajar enggak ya kif ya khair, subhanallah ya khair, astagfirullah ya khair. Aku panggah ra percaya. Irungi randukung blas. Ya. Wong dari dulu bongsone bedo. Nabi Quraisy sama niki ya duduk Quraisy. Posture bedo, karaktere bedo, sukune ya bedo. Wong sembarang bedo sukune ra padha.
Kayak ngaku-ngaku keturunan Nabi lo ketemu pirang perkara. Oh itulah. Cah pondok sakmene iki. Lek dadak ono sing ngaku-ngaku aku ora percaya. Lah kok dadak ngaku-ngaku keturunan Nabi kacauan. Zaman ngaku zuriyae kenarok aku ora percaya. Jaluri lu piye lewat sapa? Cah Sumatera kulo niki buyute kenarok lan diurut tiba Sumatera Simbelung. Belung ngaku zuriyae kenarok iki piye? Sukune beda, bangsane beda, karaktere beda, gene beda. Ora iso, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Jika suami menafikan anaknya dan telah selesai sumpah li'an untuk menafikan anak, maka nasab anak itu hilang dari bapaknya dan gugur kewajiban memberi nafkah kepada anak, anhu gugur dari bapak. Enggak wajib ngirimi biaya karena bukan anaknya. Wantafa at-tawarus, hilang hubungan waris mewaris bainahuma, antara bapak dan anak yang dia ingkari itu. Paham ya? Ini penting negara segera membuat keputusan akta bahwa anak itu bukan anaknya si fulan. Harus biar besok pas bapak iki mati, anak ini enggak nuntut warisan. Warisannya dibagi oleh anak yang asli, anak sah. Walahiqa bi ummih, dan nasabnya diilhakkan, diintisabkan kepada ibunya, fahiya tarithuhu, maka ibu bisa mewarisi anak, lek anake mati dhisik. Wa huwa yarithuha, si anak juga bisa mewarisi ibu, lek ibuke sedo dhisik. Li hadis Amr bin Shu'aib, waqad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi waladil mutala'inain annahu yarithu ummah wa tarithuhu ummuh. Bahwa Nabi memutuskan vonis, menjatuhkan vonis tentang anak dua suami istri yang li'an, bahwa anak itu bisa mewarisi ibunya dan ibunya bisa mewarisi si anak. Wa man ramaha bihi, dan barang siapa menuduh zina kepada istrinya, enggak terbukti, enggak gelem sumpah li'an, julida samanin, maka dia dicambuk ping piro? 80. Wa yu'ayitu hadzal hadis al-adillatu ad-dallatu ala annal walad lil firash. Wa yu'aitu, menguatkan hadzal hadis ini. Apa yang menguatkan? Al-adillatu, dalil-dalil lain. Ad-dallatu, yang dalil-dalil itu menunjukkan ala annal walad lil firash, bahwa status anak itu milik yang punya kasur. Yang punya kasur punya hak ngumpuli bojo, suami resmi, suami sah. Itu nanti yang berhak memiliki anak dengan nasab yang sah. Wala firasahuna, sedang di sini enggak ada hak kasur lagi. Maksudnya enggak ada hak untuk ngumpuli karena sudah dinyatakan li'an li nafsi zauji iyahu, karena si suami menafikan firash. Wa amma man ramaha bihi u'tubira qadhifan, sedangkan orang lain yang menuduh zina kepada perempuan itu, padahal perempuan itu baik-baik, Mas, maka orang yang menuduh zina itu masuk kategori dianggap qadhaf, menuduh zina, berarti kena cambuk. Ono suami istri dipisah karena sembalian. Tapi apa si istri itu benar-benar pelacur yang enggak tahu, kelihatannya baik-baik. Bisa jadi suami yang fitnah. Nah, orang lain yang menuduh zina istri, kapokon, melacur.
Ini orang ini kena cambuk 80. Paham ya? Perempuan yang sudah dipisah karena li'an, kok masih kamu tuduh zina, yang nuduh kena 80 qadzaf. Kalau dia memang ya kelihatan baik-baik, ya sholat, macam-macam. Wajulita dicambuk, sama nina kelawan ping 80. Apane jaldatan cambuane. Li'annal mula'inah dakhilatun fil muhsanat. Karena wanita yang bersumpah li'an, berarti dia enggak ngakoni tuduhan suami kan, masuk kategori wanita baik-baik. Wanita yang menjaga diri. Walam yasbut alaiha ma yukhalifu dzalik, dan tidak terbukti secara hukum atas mula'inah ma yukhalifu dzalika, fakta hukum yang bertentangan dengan muhsanat. Dia enggak dirajam, enggak ada 4 saksi menyatakan zina, ya berarti zahirnya tetap wanita baik-baik, muhsanat. Fayajibu, maka wajiblah alaman atas orang romaha yang menuduhnya zina bibniha dengan anak laki-laki itu, ya, anak randui papai, anak girasai, berarti kamu tuduh ibunya zina. Anak haram, anak jadah. Nyebut begitu kepada anak, berarti kamu tuduh ibunya zina. Canggem melek, kamplengi ping 80. Tuduh kamplengi mas dicambuk kok kampleng. Hot ndi. Mestinya hati loro, hudda haddal qadfi gitu loh. Ada yang kalimat ngono? Kano. Fajibu alaman romaha bibniha, oh benar-benar. Maka wajib atas orang yang menuduh zina, haddul qadfi. Apa yang wajib? Had qadhaf. Wa man qadhafa waladaha yajibu hadduh. Dan orang yang menuduh anaknya, maka wajib kena had. Kaman qadhafa ummahu. Seperti juga menuduh zina pada ibunya. Kau sebut ibunya pelacur, kamu kena. Kau sebut anaknya anak zina, enggak duwe papa, kamu juga kena. Sawaan bisawain, sama-sama hadqa qadhaf. Amma binisbah lil ahkami syar'iyyah, fa innahu yu'amalu ka'annahu abuhu min babil ihtiyat. Adapun terkait dengan hukum-hukum syarak, maka anak itu diperlakukan seakan dia itu bapaknya. Tapi nyun sewu masuk kategori wirai, hati-hati timbang keliru, al-khurud minal khilaf. Anak itu sudah kamu ingkari. Kalau saya membagi zakat fitrah, boleh apa enggak tak berikan pada anak li'an ini? Jangan mas. Meskipun secara zahir bukan anakmu. Jangan-jangan yo anakmu tenan tiba-tiba. Nek tiba anakmu tenan yo ora kenek mau waiza zakat. Gitu loh. Paham ya? Terus nyun sewu. Sampeyan duwe anak perempuan dari istri yang lain. Anak perempuanmu dari istri yang lain itu dinikahkan dengan anak yang sudah kau ingkari nasabnya. Harusnya secara fikih zahir boleh kan, bukan mahram ini, orang lain. Tapi jangan-jangan itu bibitmu juga mas. Ojo. Kalau soal menikahkan, al-aslu fil bud'i al-ihtiyat. Pada dasarnya untuk nikah menghalalkan jima, itu milih yang lebih berhati-hati. Ngerti ya? Fala yu'tihi zakatal mal, jangan dia memberinya zakat harta. Walau qatalahu, andai bapak membunuh si anak itu, la qisas alaih, maka tidak ada hukum kisos kepada bapaknya. Siapa tahu memang bapaknya beneran. Gitu loh, ada subhat. Itra'ul hudud bis subhat. Ya gitu. Wala tajuzu
syahadatu kullin minhuma lil akhar. Dan tidak sah masing-masing dari bapak dan anak ini, meskipun sudah dinafyu, apa yang tidak sah? Masing-masing saling menjadi saksi. Wala yu'addu majhulan nasab. Dan anak kayak begini tidak dihitung anak yang tidak diketahui nasabnya. Fala yasihhu an yadda'yahu ghairuh. Maka tidak sah laki-laki lain mengeklaim. Nyun sewu, ini sembalian. Bapaknya menyatakan yang dikandung ini bukan anak saya. Lalu datang laki-laki lain. Oh berarti anak saya. Ya enggak boleh mas. Ya. Enggak bisa orang lain klaim anaknya dengan dianggap majhulun nasab. Dianggap orang yang enggak punya nasab, lalu nasabnya kamu ambil, enggak bisa. Oh nasab kok diambil. Bayar lagi enggak bisa mas. Kamu kalau mau bayar 250 juta, tak beri sertifikat. Ya, luriyah kenarok, ya enggak bisa mas. Enggak bisa. Ya, enggak boleh. Tetap bohong. Wa idza akdzaba nafsah sabata nasabul waladi minhu. Dan jika suami menyatakan dirinya bohong dalam bersumpah li'an, maka terbukti secara hukum nasab anak itu dari si bapak itu. Ya, enggak jadi putus nasab. Kenapa? Karena bapaknya terus mencabut li'annya dan menyatakan sumpah tadi kami berbohong. Berarti benar-benar intisab kepada si bapak itu. Wa yazulu kullu atharil li'an bin nisbati lil walad. Hilang semua akibat atau dampak li'an terkait dengan anak. Warawal Imam Al-Fakhru an Syafi'i annahu qala yata'allaqu bil li'an khamsatu ahkam. Imam Syafi'i dawuh yata'allaqu berhubungan bil li'ani dengan li'an khamsatu ahkam, 5 hukum. 1 darul haddi, dihindarkannya hukum had. Sing lanang enggak dicambuk ping 80, sing wedok enggak dirajam. 2 wa nafyul walad, dinafikannya anak. Wal furqah, cerai selama-lamanya. Wa tahrimul mu'abbad, diharamkan kumpul selama-lamanya. Bukan hanya pisah, enggak bisa kembali selama-lamanya. Wa wujubul had alaiha, wajib kena had atas si perempuan kalau si perempuan enggak mau berucap li'an. Wa kulluha tasbutu bimujarrati li'anihi. Semua hukum itu bisa ditetapkan oleh hakim dengan sekedar laki-laki bersumpah li'an. Wala taftakir ila hukmil hakim. Dan tidak membutuhkan vonis hakim. Pokok laki-laki sumpah li'an, hukum itu jatuh. Baik hakim sudah vonis atau belum. Ini madhab Syafi'i. Ma'al-Fatihah.